أن محمدا عبده ورسوله وبعد. إخوتي في الدين rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kita pada pertemuan kita kemarin ba'da salatul isya, yaitu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya bahwasanya umat beliau akan mengalami dan menerima berbagai macam ujian, fitnah dan cobaan yang silih berganti. Setiap datang fitnah kemudian pergi disusul fitnah yang berikutnya. Demikian silih berganti ila yaumil qiyamah. Dan kita sebutkan bahasanya apa yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau diberitakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut la mahalata min wuqu'ihi, mesti terjadi. Sehingga kita mengimaninya. Dan yang terpenting bagi kita ketika kita mendengar berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahasanya umat ini akan ditimpa dengan berbagai macam bala, berbagai permasalahan yang diingkari. Bukan hanya sekedar kita mengetahuinya, akan yang terpenting bagi kita bagaimana kita menyiapkan diri kita dan membekali diri kita dengan bekal yang cukup sehingga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap kali fitnah dan bala tersebut datang kepada kaum muslimin. Sehingga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bekal ilmu yang ada pada kita. Ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah. Dan demikian juga kita sebutkan pada pertemuan kita kemarin hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimallahu taala dalam sahihnya. Bahasanya tidaklah datang suatu zaman, suatu masa kecuali zaman yang datang setelahnya dah lebih jelek daripada zaman yang sebelumnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'ti 'alaikum zamanun, tidaklah datang kepada kalian suatu masa, suatu zaman, suatu waktu kecuali alladzi ba'dahu syarrun minhu, kecuali zaman yang datang setelahnya lebih jelek daripada sebelumnya. Dan yang demikian kata Rasulullah, hatta talqau rabbakum, hingga kalian berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yaumul qiyamah. Ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah. Ini menjelaskan kepada kita semuanya bahwa semakin zaman dan masa jauh dari zaman nubuwah, semakin jauh dari zaman diturunkannya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semakin berkurang ilmu dan demikian juga nilai-nilai Islam, sehingga menimbulkan berbagai macam permasalahan di tengah-tengah umat ini.
Vietnam. Dan hadis Anas bin Malik yang ada di dalam riwayat Imam Bukhari ini ditafsirkan maknanya oleh hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Abdul Bar dalam Jami' Bayan al-Ilmi wa Fadli, dan demikian juga Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Al-Fiqh wal Mutafaqqih, dan para a'imah yang lainnya. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, la ya'ti 'alaikum yaumun, tidaklah datang kepada kalian suatu hari, illa wa huwa syarrun minal yaum alladzi kana qablahu, kecuali hari tersebut lebih jelek daripada hari kemarin. Demikian. Hatta taqumas sa'ah, dan yang demikian sampai Allah tegakkan hari kiamat. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, lastu a'ni rakha'an minal 'aishi yusibuhu wala malan yufiduhu. Saya tidak memaksudkan bahasanya tidaklah datang suatu hari kecuali hari yang berikutnya lebih jelek dari yang kemarin. Saya tidak maksudkan dari sisi kelapangan hidup yang mereka dapatkan. Dan juga tidak saya maksudkan banyaknya harta yang memberikan manfaat kepada mereka. Karena kalau dilihat dari sisi ini, mungkin zaman kita ini lebih Vietnam dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sisi ini. Lebih dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sisi kelapangan hidup dan berlimpahnya harta di tengah umat ini. Lakin kata Abdullah bin Mas'ud, la ya'ti 'alaikum yaumun wa illa wa huwa aqallu ilman minal yaum alladhi madha qablahu. Akan tetapi yang saya maksudkan tidaklah datang suatu hari kecuali hari tersebut lebih jelek daripada yang kemarin, yaitu tidaklah datang suatu hari kecuali hari tersebut lebih sedikit ilmunya daripada hari yang kemarin. Semakin kesini, semakin ke depan, semakin berkurang, semakin berkurang. Fa'idha dhahaba al-ulama, dan apabila para ulama itu telah pergi satu demi satu, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan diwafatkan mereka terkubur bersama dengan jasad mereka ilmu yang tersimpan di hati dan dada mereka. Sebagian para ulama mereka tidak membukukan dan mencatat atau menuangkan ilmu yang ada padanya dalam tulisan. Sebagian para ulama tersebut juga Vietnam ilmunya tidak diwarisi oleh murid-muridnya, sebagian demikian. Atau kalau seandainya tidak, sebagian yang ada padanya. Kalau seandainya dia menuangkan ilmu yang ada padanya, maka tentu saja tidak sama sebagaimana ketika keberadaan ilmu yang ada dalam jasad mereka tersebut. Fa idza dhahaba al-ulama, kata Abdullah bin Mas'ud, istawan nas, maka manusia itu sama. Tidak ada yang membedakan antara satu dengan yang lainnya. Dari sisi keutamaan di sisi Allah, dan ketika demikian fala ya'muruna bil ma'ruf wa la yanhauna 'anil munkar. Ketika mereka dalam posisi yang sama, dalam keadaan yang sama, jauh dari ilmu, jauh dari bimbingan para ulama, maka kata Abdullah bin Mas'ud, mereka tidak memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf dan tidak pula mencegah dari perkara yang mungkar.
wa inda dzalika yahlikun. Dan ketika keadaan manusia sudah sampai pada titik finish seperti ini ya, ketika itu maka mereka akan binasa. La ya'rifunul ma'rufa. Tayyibnam. Dan tidak pula mengingkari perkara yang mungkar. Dalam riwayat yang lain, diriwayatkan dengan lafaz dari sahabat Abdullah bin Mas'ud dan Ibnu Hasan kepada Al-Hafidz dalam Fathul Bari. La ya'ti 'alaikum 'amun illa wa huwa syarrun min alladzi kana qablahu. Tidaklah datang satu tahun kecuali tahun tersebut lebih jelek daripada tahun yang kemarin, yang sebelumnya. Ama inni lastu a'ni aman ahsab min amin wala amiran khairan min amirin walakin ulama'ukum wa khiyarukum wa fuqaha'ukum yadhhabun. Saya tidak memaksudkan bahasanya kehidupan kaum muslimin tersebut pada tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Pemimpin kaum muslimin pada tahun ini adalah lebih baik daripada sebelumnya. Bukan dalam masalah ini, walakin akan tapi ulama kalian, orang-orang pilihan di antara kaum muslimin, dan demikian juga para fuqaha di kalangan kaum muslimin, satu demi satu mereka pergi. Tsumma la tajiduna minhum khalafa. Kemudian kau tidak dapat mendapatkan penggantinya, penerusnya. Wa yaji'u qaumun yakisunal amra bi ra'yihim. Ketika para ulama telah pergi dari umat ini satu demi satu, maka mereka tadi dikatakan Abdullah bin Mas'ud sama, sehingga mereka mengukur semua perkara, mengembalikan urusan mereka kepada akal mereka. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita bisa bayangkan bagaimana keadaan kaum muslimin tatkala mereka itu tanpa bimbingan para ulama. Sedangkan mereka warasatul anbiya di muka bumi ini. Sedangkan mereka adalah pewaris para nabi di muka bumi ini, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga agama ini, sehingga kaum muslimin akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam perkara yang akan menimpa mereka. Saudaraku yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis hadis Anas bin Malik indal Bukhari, dan demikian juga yang maknanya dipertegas oleh pernyataan Abdullah bin Mas'ud sebagian diriwayatkan oleh para a'immah tadi. Kita dapatkan penjelasan bahasanya berbagai macam fitnah, berbagai macam bala, ujian dan cobaan yang menimpa umat ini disebabkan hilangnya ilmu dari umat ini. Disebabkan berkurangnya ilmu dari zaman ke zaman dari tengah-tengah umat ini. Dan yang demikian sebagaimana kemarin kita isyaratkan, bahasanya berkurangnya ilmu tadi adalah dengan sebab diwafatkannya para ulama oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, innallaha la yanzi'u hadzal ilma intiza'an min sudurin nas walakin biqabdil ulama fa idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fa aftau bi ghairil ilm fa adallu wa adallu. Keenam, mungkin akan ada sebagian yang menanyakan bagaimana ilmu itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjamin
akan menjaga kemurnian dan keberadaan Al-Quran dan demikian juga sunnah nabawiyah sebagai kelazimannya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Bagaimana ilmu itu diangkat oleh Allah sementara Allah menjamin untuk menjaga Al-Quran yang di dalamnya adalah ilmu agama ini. Pertanyaan serupa pernah diajukan oleh salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau sallallahu wasallam alaihi. Diriwayatkan dari sahabat Auf bin Malik radhiyallahu anhu, bahasanya beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bainama nahnu julusun inda Rasulillah dzata yaumin." Ketika kami sedang duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, fanadhara ila sama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan pandangannya ke langit. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hadza awanun an yurfa'a. Hadza awanul ilmi an yurfa'a." Inilah waktu diangkatnya ilmu. Artinya sudah dekat waktunya untuk ilmu ini berkurang. Dengan diwafatkannya Rasulullah, dengan diwafatkannya para khulafa ar-rasyidin. Faqala rajulun minal ansar, maka ada salah seorang di antara sahabat Ansar yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disebut atau dikenal dengan nama Ziyad bin Labid. Kata beliau kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyurfa'ul ilmu." Bagaimana ilmu itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa fina kitabullah wa qad alimnahu abna'ana wa nisa'ana. Bagaimana ilmu itu diangkat dari tengah-tengah kaum muslimin, sedangkan kita telah membaca Al-Quran dan kita ajarkan kepada istri-istri kita, anak-anak kita. Bagaimana ilmu itu akan diangkat sementara kita membacanya? Di tengah-tengah kita ada Al-Quran, di tengah-tengah kita ada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ziyad bin Labid, "In kuntu la'adunnuka min afqahi ahli Madinah." Sungguh dahulu aku mengira kamu telah termasuk dari orang yang faqih, orang yang berilmu dari penduduk Madinah. Dulu aku mengira kamu adalah orang yang pintar, paham, mengerti. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kesesatan dua ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasara, di mana Taurat dan Injil itu ada di tengah-tengah mereka. Walam yughni anhum syai'a. Akan keberadaan Taurat dan Injil tersebut tidak memberikan manfaat sedikit pun di tengah mereka. Tidak menyelamatkan mereka dari berbagai macam permasalahan yang menimpa kepada mereka, yaitu dengan hilangnya para pembawa Al-Quran itu sendiri. Orang-orang yang bisa menjelaskannya dan mengajarkannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Wa indahuma ma indahuma min kitabillah." Pada ahli kitab mereka memiliki kitabullah, ya. Tapi tidak memberikan kecukupan kepada mereka sedikit pun. Dalam al-hadis diriwayatkan Imam Ahmad, demikian juga Al-Hakim dan yang lainnya, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala dalam kitab beliau Iqtida'ul Ilmi Al-Amal atau ta'liq beliau, ya.
ta'liq beliau terhadap kitab Iqtida'ul Ilm al-Amal Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah. Hadis tersebut ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat dan mengambil ilmu ini dari umat ini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki maksud yang beliau inginkan dari menyampaikan berita tersebut. Dan ini bisa difahami dan dimengerti. Di antara hikmah dari berita yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala dalam Syarah Riyadhus Shalihin ketika beliau menjelaskan tentang hadis diangkatnya al-ilmu. Kata beliau, wa fi hadzal hadis hathun wa ta'kidun ala talabil ilmi. Di dalam hadis ini, yaitu hadis yang menjelaskan bahwasanya Allah itu akan mengangkat ilmu dari tengah umat ini dengan membawakan para ulama ya. Kata beliau pada hadis ini terdapat anjuran dan penekanan. Itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala talabul ilmi. Agar kaum muslimin itu mempelajari ilmu agamanya. Agar mereka mempelajari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta la nasila illa hal allati wasafa ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita tidak sampai pada keadaan yang disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita tidak sampai pada berita yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sekiranya kita mendapatkannya ya, dan mendapatkan berbagai masalah, maka kita mendapatkan jawaban dari setiap permasalahan, dari setiap fitnah yang kita temui tersebut. Dalam kitab yang sama ya, dalam halaman yang lain, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga menjelaskan tentang hikmah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan berita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat ilmu di tengah umat ini. Kata beliau, wal ikhbaru bil waqi' la ya'ni iqraruhu atau iqrarahu. Menyebutkan sesuatu yang akan terjadi yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini bukan berarti bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridho, merestui dan setuju. Bukan berarti bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang dengan diangkatnya ilmu dari umat ini, bukan ya. Yakni kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Idza akhbara ar-rasul an syai'in laisa ma'nahu annahu yuqirruhu wa yasmah fihi." Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan dan menyampaikan suatu berita, ini bukan berarti beliau merestui dan senang dan membolehkan. Sebagai contoh, Rasulullah memberitakan tentang masalah iftirakul ummah. Perpecahan yang terjadi di antara umat ini, di antara umat beliau, bukan berarti beliau merestui umatnya terjatuh dalam perselisihan dan perpecahan. Akan tetapi Rasulullah menyebutkan bahasa ini mesti terjadi
Dan lebih daripada itu agar seorang muslim yatawaqi, membentengi dirinya agar tidak terjatuh dalam perkara yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Kata Syekh di sini, kama akhbara alaihi salatu wassalam wa aqsama. Sebagian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan dan didahului oleh beliau dengan sumpah, la tattabi'anna sanana man kana qablakum. Sungguh kalian kaum muslimin benar-benar akan mengikuti jalannya orang-orang sebelum kalian. Sungguh kalian kaum muslimin benar-benar akan mengikuti jalannya orang-orang sebelum kalian, yaitu Yahudi dan Nasara. Ini bukan berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridha dan restu untuk kita mengikuti jalannya orang-orang Yahudi dan Nasara. Akan tetapi kata Syekh, yakni la tarkabunna turuqa man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti, akan menempuh jalannya orang sebelum kalian. Qalu al-yahud wan nasara ya Rasulullah. Qala na'am al-yahudi wan nasara. Kami akan mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasara ya Rasulullah. Kata beliau, iya, kalian akan mengikuti jalannya orang-orang Yahudi dan Nasara. Fa akhbara anna hadhil ummah sawfa tartakibu ma kana alaihi al-yahud wan nasara. Ikhbara tahdhirin la ikhbara taqririn wa ibahatin, kata Syekh. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan bahwa kelak di antara umat beliau, saya katakan di antara karena enggak semuanya, ada di antara mereka ahlu sunnah wal jamaah wa ta'ifah al-mansurah yang senantiasa komitmen di atas sunnah beliau. Bahasa di antara umat beliau ada yang akan melakukan sebagian yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasara. Dan inilah ikhbaru tahdhirin. Atau ikhbaru tahdhirin, ya, berita sebagai bentuk peringatan. Rasulullah memberitakan ini kepada kita sebagai bentuk peringatan agar kita tidak sampai terjatuh di dalamnya. La ikhbaru takririn wa ibahatin, bukan pemberitaan yang sifatnya merestui dan demikian juga membolehkan untuk kita terjatuh dari perkara yang beliau beritakan tersebut. Demikian juga tentang diangkatnya al-ilmu tersebut. Maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan berarti beliau ridha dan restu untuk umat ini dalam keadaan dolalah, dalam keadaan jauh dari al-ilmu. Akan dimaksud beliau mengingatkan kita semuanya agar membekali diri kita dengan ilmu sebelum datangnya masa di mana ilmu itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena umat ini akan ditimpa dengan berbagai macam ujian, fitnah dan cobaan satu demi satu yang sebagiannya yuraqqiqu ba'daha ba'dan. Sebagian fitnah akan menjadikan fitnah yang lain terasa lebih ringan. Dan itu semua butuh jawaban. Dan itu semua butuh solusi. Dan apabila kita salah dalam mengambil jalan, salah dalam mengambil solusi untuk permasalahan tersebut, maka di sini adalah sangat berbahaya sekali karena imma dia akan tersesat atau bahkan menyesatkan yang lain. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita sebutkan tadi bahasanya berkurangnya ilmu yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi adalah dengan diwafatkan oleh para ulama. Yang demikian juga sebagaimana disebutkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh al-Imam Al-Hakim dalam Mustadrak dan demikian juga At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dan yang lainnya, dan sanadnya dikatakan oleh Syekh Muhammad Al-Imam bahasanya sanadnya ada sahih dari jalannya Ammar ibn Abi Ammar. Kata Ammar ibn Abi Ammar, lama mata Zaid ibn Thabit. Ketika sahabat Zaid bin Thabit
radhiyallahu anhu meninggal. Zaid bin Thabit adalah salah satu dari pencatat wahyu Al-Quran. Sahabat yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW untuk mencatat wahyu. Dan ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah muhajiran, usia sahabat Zaid bin Thabit adalah baru 11 tahun. Berarti ketika Rasulullah SAW meninggal, berarti umurnya berapa? 21 tahun. Rasulullah meninggal setelah 10 tahun ke-10 Hijriah. Setelah beliau melakukan hajatul wada pada tahun ke-9. Ya. Bisa kita bayangkan bagaimana ilmu sahabat tersebut sementara usianya masih muda. Apa kira-kira ilmu itu didapatkan dengan demikian saja, masuk seperti air diminum gitu? Al-jawab tidak. Ini dengan jerih payah dan susah, dengan kerja keras. Ya. Ketika sahabat Zaid bin Thabit meninggal, ya, alim min ulama'i sahabah, qa'adtu ila Ibni Abbas, kata Ammar bin Yasir, ketika sahabat Zaid bin Thabit meninggal, aku duduk di samping sahabat Abdullah bin Abbas. Alim juga Abdullah bin Abbas, terkhusus dalam masalah ilmu tafsir. Aku duduk di samping Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Fi dhilli qasrin, pada bayangan bangunan. Takziah ceritanya ini. Faqala, kata Abdullah bin Abbas, hakadha dhahabul ilmi. Demikianlah hilangnya ilmu. Demikianlah ilmu itu hilang. Laqad dufinal yauma ilmun katsirun. Sungguh pada hari ini telah terkubur ilmu yang banyak sekali. Yaitu dengan dikuburkannya jasad sahabat Zaid bin Thabit, salah satu ulama sahabat. Padahal para sahabat yang lainnya dari kalangan muhajirin dan ansar yang pada waktu itu masih banyak tersisa. Karena sahabat Zaid bin Thabit ini disebutkan oleh para ulama seperti dalam Sifatus Saffah. Beliau meninggal dalam keadaan usia beliau adalah 56 tahun. Kalau Rasulullah meninggal beliau usia 21 dan disebutkan beliau meninggal 56, berarti beliau meninggal setelah 30 tahun setelah Rasulullah SAW. Jadi masa itu masih banyak sahabat Rasulullah SAW yang di dada-dada mereka masih tersimpan ilmu. Demikian difahami oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Bahasanya wafatnya para ulama tersebut bukan hanya menyisakan kepiluan di hati kaum muslimin. Di samping menyisakan kesedihan dan kepiluan di setiap hati seorang yang beriman, demikian juga terkubur bersama dengan mereka, dengan jasad mereka, ilmu yang ada pada mereka. Jadi dikatakan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri, dan kemarin juga telah kita isyaratkan, dan ini diriwayatkan Al-Baihaqi dan yang lainnya. Diriwayatkan oleh Ad-Darimi. Demikian juga Imam Ibn Abdul Bar. Dan ini disahihkan oleh Syekh Muhammad Al-Imam dalam kitabnya Raf'ul Ilm. Bahasanya Al-Hasan Al-Basri mengatakan, mautul alim sulmatun fil Islam. Meninggalnya para ulama adalah membuat celah dalam agama Islam. Membuat lubang pada agama Islam. Dan semakin banyak para ulama yang diwafatkan oleh Allah, semakin banyak lubang-lubang. 6.
Mautul alimi sulmatun fil Islam la yasudduha syai'un ma taradal lailun nahara. Wafatnya para ulama idah merupakan celah dan lubang di dalam agama Islam. La yasudduha syai' yang tidak akan bisa disumbat, yang tidak bisa ditutup dengan suatu apapun selagi siang dan malam masih silih berganti. Ya ini maksudnya ila yaumil qiyamah. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ta'ibnam. Apa yang telah kita sebutkan tadi tentang berkurangnya ilmu dari umat ini dengan diwafatkannya para ulama. Ini akan mengharuskan kepada kita untuk kita bersemangat dalam thalabul ilmi. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu dari umat ini berbarengan dengan semakin bertambahnya permasalahan yang ada di antara kaum muslimin. Dari berbagai macam problem. Mulai berkurangnya rasa aman di antara kaum muslimin. Hilangnya amanah di antara kaum muslimin. Dan demikian juga yang tak kalah besarnya madaratnya dan mafsadahnya terhadap kita adalah terjatuhnya umat ini kaum muslimin dalam berbagai macam perselisihan dan perpecahan. Dan inilah fitnah yang paling dahsyat yang akan menimpa kepada kaum muslimin. Dan hadis-hadis di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang perpecahan umat ini banyak sekali. Dan semuanya mengaku bahasanya mereka adalah ala sunnah. Semua mereka berbicara ala hisabiddin, atas nama agama. Sehingga orang yang tidak memiliki bekal ilmu yang cukup atau tidak memiliki kedekatan dengan para ulama atau jauh dari para ulama, maka dia akan merasakan kebingungan dalam menghadapi fitnah yang datang tersebut. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimallahu taala dalam sahihnya dari sahabat Sauban radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, innallaha zawaliyal arda fara'aitu masyariqaha wa magharibaha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala zawaliyal arda fara'aitu masyariqaha wa magharibaha. Zawa bermakna melipat, jamaah, menghimpun. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghimpun bumi untuk mendekatkan kepada beliau, sehingga aku bisa melihat belahan yang paling timur dan belahan yang paling barat. Wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuyali minha. Dan sesungguhnya kekuasaan umatku itu akan mencapai sejauh yang Allah himpun untukku dari bumi tersebut. Inilah berita di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang futuhat, kemenangan yang akan diraih oleh kaum muslimin. Bahasanya perluasan daerah kekuasaan kaum muslimin adalah mengarah ke timur dan ke barat. Artinya kebanyakan demikian. Dan sedikit sekali yang mengarah ke selatan dan ke utara. Dan ini realitanya demikian. Kita berada di timur kan ya. Orang Indonesia adalah kaum muslimin terbesar.
Kemudian kata Rasulullah, wa utitu al-kanzaini al-ahmar wal abyad, dan aku diberikan kepadaku dua perbendaharaan al-ahmar wal abyad, emas dan perak ya. Dan yang dimaksud di sini dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala dalam Syarah Muslim ya. Yang dimaksud dengan kanzul ahmar dan kanzul abyad ini adalah perbendaharaan Kisra dan Kaisar. Dua kerajaan ya, kerajaan Irak, Kisra, dan demikian juga Kaisar yang ada di Sam. Ini akan jatuh di dalam tangan kaum muslimin. Bahasanya penduduk negeri tersebut akan masuk Islam dan masuk dalam kekuasaan kaum muslimin. Dan ini juga berita dari Rasulullah SAW yang akan terjadi. Dan sudah terjadi sekarang ya. Kemudian syahid yang saya maksudkan di sini, wa inni sa'altu rabbi li ummati alla yuhlikaha bisanatin amatin wa alla yusallitu alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum. Sungguh aku berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar umatku ini tidak dibinasakan oleh Allah dengan azab yang merata yang mengenai semua mereka binasa. Ini doa Rasulullah. Rasulullah berdoa agar umatnya tidak ditimpa dengan azab secara merata sebagian umat-umat dahulu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang merata. Dan aku juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar umatku ini tidak dikalahkan oleh musuh selain diri mereka. Sehingga mereka antara satu dengan yang lain saling menghalalkan baydatahu, kemuliaannya. Artinya jangan sampai ini di antara kaum muslimin sendiri. Wa inna rabbi qala ya Muhammad inni qadaitu qada'an fa innahu la yuraddu. Dan sungguhnya Rabbku mengatakan, wahai Muhammad, sesungguhnya aku telah menetapkan keputusan dan keputusanku tidak akan tertolak. Artinya apa yang Allah kehendaki untuk menimpa pada hamba-hambanya itu tidak ada seorang pun yang bisa menghalanginya. Dan Allah katakan, wa inni a'taituka li ummatika alla uhlikahum bisanatin amatin. Dan aku berikan kepada umatmu untuk tidak aku binasakan dengan azab yang merata. Tidak sebagaimana umat-umat terdahulu ya, ketika mereka mengerjakan berbagai macam kemungkaran, kemaksiatan, diadab oleh Allah Subhanahu wa taala secara merata. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk Rasulnya bahwasanya Allah tidak akan mengadab atau menjatuhkan adab kepada umatnya. Wa alla yusallitu alaihim aduwan min siwa anfusihim. Dan aku tidak akan menguasakan kepada kaum muslimin atau menjadikan kaum muslimin dikalahkan oleh musuh kecuali dari diri mereka. Dalam lanjutan ayat, hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'dan wa yasbi ba'duhum ba'dan. Sehingga sebagian mereka itu saling membinasakan, saling baku bunuh, dan sebagian mereka saling menawan antara satu dengan yang lainnya. Ini adalah fitnah yang paling besar. Ketika doa agar tidak diadab oleh Allah dengan adab yang merata, Allah kabulkan. Tapi untuk tidak terjadi perselisihan, maka ini Allah tidak mengabulkannya. Sebenarnya dalam riwayat Al-Imam Bukhari dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kata Jabir bin Abdullah, lamma nazalat hadil ayat, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, Qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum. Katakanlah ya Rasul, sesungguhnya Dia Allah Maha Kuasa untuk menimpakan azab kepada kalian dari atas kalian. Dengan diturunkan batu atau apa yang Allah kehendaki.
atau dengan Allah jadikan gunung meletus ya. Qala Rasulullah mengatakan a'udzu billah. A'udzu biwajhik, aku berlindung kepada wajahmu ya Allah. Qala kemudian Allah mengatakan au min tahti arjulihim, atau dia Allah akan menjatuhkan azab dari bawah mereka. Dengan adanya lumpur panas, dengan adanya tsunami, dengan adanya berbagai macam, dengan tanah longsor dan yang lainnya. Rasulullah mengatakan a'udzu biwajhik. Au yalbisakum syi'an yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'din. Dan dia Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk menimpakan kepada kalian syi'an iftiraqan wa ikhtilafan. Perpecahan dan perselisihan sehingga sebagian kalian mengalahkan sebagian yang lain. Rasulullah mengatakan hadza ahwan wa hadza aisar. Dinukil Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimallahu taala dalam Fathul Bari dari Al-Imam Ibnu Battal menjelaskan hadis tersebut. Kata Al-Imam Ibnu Battal radhiyallahu rahimallahu taala, ajaballahu taala du'a nabihi Adam fi adam istisali ummatihi bil adab. Ketika Rasulullah berdoa mohon kepada Allah agar umatnya tidak binasakan oleh Allah dengan cara merata dengan azab yang Allah turunkan, Allah kabulkan. Umat ini akan diazab sebagai umat-umat terdahulu. Kalau sekiranya ada bencana yang menimpa, maka menimpa sebagian dan tidak menimpa yang lainnya. Sehingga yang lain bisa ngambil pelajaran. Walam yujib fi an yalbisahum syi'a. Dan Allah tidak mengabulkan doa nabinya untuk tidak ditimpakan kepada umatnya perpecahan dan perselisihan. Dan agar sebagian mereka tidak mengalahkan sebagian yang lain, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan berperang, dengan membunuhnya. Wa in kana dzalika min adzabil lakin akhaffu min istisali wa fihi lil mu'minina kafarah. Sekalipun ya, perselisihan tersebut adalah merupakan bagian dari azab Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini. Akan tapi yang demikian adalah lebih ringan daripada untuk dibinasakan secara keseluruhan menyeluruh. Dan di sini terdapat kafarah bagi setiap muslim. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini ya, baik yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Tsauban ataupun hadis Jabir bin Abdullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimallahu taala menjelaskan kepada kita bahasanya min a'zami fitnah al-fitan ya. Di antara fitnah yang paling besar yang akan menimpa umat ini adalah fitnah perpecahan dan perselisihan di antara kaum muslimin. Dan saya bisa katakan bahwa semuanya mengatasnamakan agama. Mereka semua mengatasnamakan bahasanya apa yang ada pada mereka, apa yang mereka serukan. Dengan kelompok-kelompok yang ada tersebut, ini adalah hak. Ini adalah minallah. Ini adalah sesuai dengan kitabullah dan sunnah rasulnya. Sehingga ini menjadikan fitnah yang besar di setiap hati kaum muslimin. Yang membutuhkan jawaban yang tepat. Yang membutuhkan solusi yang pas. Sehingga mereka selamat daripadanya. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Apabila kita mencermati dan memperhatikan, tidaklah datang suatu fitnah yang akan menimpa umat ini kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di samping menyebutkan terjadinya, akan demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita
solusi, jalan keluar bagi kita untuk menghadapi fitnah tersebut. Sebagai contoh ketika Rasulullah menyebutkan fitnah iftirakul umat, perpecahan umat ini, beliau sebutkan bahasanya tidak semua di antara yang berpecah terus mereka adalah terjatuh dalam kesesatan, akan ada di antara mereka yang tetap berada di atas kebenaran. Ketika Rasulullah menyebutkan bahasanya tilkal firaq, kelompok terhadap finnar, Rasulullah menyebutkan juga bahasanya kecuali al-jamaah. Kulluha finnar illa wahidatun wahiyal jamaah. Semuanya di neraka kecuali hanya satu, yaitu al-jamaah. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, dan yang lain menyebutkan yang dimaksud dengan al-jamaah adalah ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Yaitu suatu nama atau orang yang berjalan di atas jalan yang aku dan para sahabatku berjalan di atasnya pada hari ini. Tebnam. Sehingga sebagian saya katakan di depan ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, bahasanya di sini menunjukkan dan menjelaskan kepada kita pentingnya bagi setiap mukmin bagi diri kita untuk membekali diri kita dengan ilmu nubuwah, ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita menjawab dan menghadapi setiap permasalahan yang datang kepada kita tersebut. Dan apabila kita perhatikan ya, bagaimana salafun salih ridwanullah alaihim ajmain ketika mereka menghadapi fitnah, maka kita dapatkan bahasa mereka selalu merujuk kepada jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kembali kepada apa yang diwariskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sunnah beliau. Di sini saya akan bawakan beberapa contoh ya. Vietnam. Di antaranya adalah ketika terjadi fitnah perselisihan di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai dampak dan buntut dari terbunuhnya Khalifah Ar-Rasyid Utsman bin Affan. Terjadi perselisihan. Sebagian para sahabat menuntut agar segera ditegakkan keadilan terhadap orang yang membunuh Khalifah Ar-Rasyid. Sementara yang demikian tidak akan ditegakkan kecuali adanya khalifah. Terjadi berbagai macam perselisihan antara Ali dengan Muawiyah, antara Ali dengan Aisyah radhiyallahu anha. Dan apabila para sahabat radhiyallahu anhu dalam ketika itu ya terpecah, sebagian bersama dengan saya contohkan di tentang kisah perang Jamal ya, perselisihan antara Ali dan Aisyah radhiyallahu anha dan bersama kedua belah pihak. Sebagian bersama dengan Ali dan sebagian bersama dengan Aisyah radhiyallahu anha. Vietnam. Dan sebagian di antara mereka ada yang memilih untuk tawakuf, tidak bergabung dengan yang lainnya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dari sahabat Abi Bakrah. Kata sahabat Abi Bakrah radhiyallahu anhu, laqad nafa'ani Allahu bi kalimatin sami'tuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh telah memberikan manfaat kepadaku
apa yang pernah aku dengar dari suatu kalimat yang pernah aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Bakrah, ayyamal jamal, yang demikian pada waktu perang Jamal, perselisihan antara Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan demikian juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ba'da ma kittu alhaqu bi ashabil jamal, yang demikian setelah hampir-hampir aku untuk bergabung bersama dengan pasukan Jamal. Itu pasukan yang bersama dengan Aisyah radhiyallahu anha. Dan sekali sebelumnya saya tekankan di sini, perselisihan itu bukan tentang masalah munazaah, masalah khilafah. Karena pasukan Aisyah radhiyallahu anha tidak sama sekali tidak ingin menghendaki Ali untuk turun ataupun tidak mau memberikan bai'ah, tidak. Hanya saja Aisyah radhiyallahu anha meminta kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib agar ditegakkan keadilan terhadap orang yang membunuh Khalifah Rasyid Utsman bin Affan. Ikhtalafa ijtihaduhuma. Berbeda ijtihad mereka ya. Sementara Ali berpendangan tidak mungkin ditegakkan qisas tersebut dalam keadaan tanpa adanya imam yang dibai'ah ya. Dan Ali bin Abi Thalib meminta agar kaum muslimin berbai'ah, kemudian setelah itu ditegakkan qisas. Kata Abu Bakar kembali ke dalam hadis, bahasanya sungguh aku mendapatkan manfaat dari suatu kalimat yang pernah saya dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu perang Jamal, setelah hampir-hampir aku bergabung dengan pasukan Jamal, pasukan onta yang bersama dengan Aisyah radhiyallahu anha, fa uqatila ma'ahum, untuk aku bergabung dengan pasukan tersebut. Qala lamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ahla Farisa qad malaku alaihim binta Kisra. Kalimat tersebut diceritakan oleh Abu Bakar, yaitu ketika sampai berita ke telinga Rasulullah bahasanya orang-orang Kisra ya, orang-orang Irak, Persia waktu itu dipimpin, ketika pemimpin mereka meninggal digantikan oleh anak perempuannya. Dipimpin oleh seorang perempuan. Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan. Tidak akan bahagia, tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan kepemimpinan mereka kepada seorang wanita. Dari hadis tersebut Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang pada dasarnya dia sama sikapnya dengan Aisyah radhiyallahu anha, agar ditegakkan kisah terhadap pembunuh Utsman bin Affan, akan tapi dengan bahasanya suatu urusan yang dipimpin oleh wanita tidak akan memberikan kebahagiaan, maka dia tahu bahasanya dia tidak benar untuk bergabung padanya. Oleh karena sebagian pasukan Ali radhiyallahu anhu, sebagian dijelaskan oleh atau sahabat yang bersama dengan Ali bin Abi Thalib, sebagian dijelaskan Al-Hafidz dalam Fathul Bari. Beliau mengatakan, saya lupa sahabat namanya, wa innaha la zaujatin nabiyyikum fid dunya wal akhirah, sungguh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha adalah istri Nabi kalian di dunia dan di akhirat. Walakin Allah ibtalakum biha, akan dia Allah subhanahu wa ta'ala menguji kalian dengannya. Akuntum ma'ahu au ma'aha, adakah kalian akan bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala ataukah bersama dengannya? Sehingga selamat di sini Abu Bakar radhiyallahu anhu. Selamat dengan sebab ilmu yang dia dapatkan, yang dia miliki, dengan sebab suatu hadis yang pernah dia dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian juga dalam Fathul Bari Al-Imam Al-Hafidz Ibn Hajar rahimallahu taala menjelaskan, dan hadisnya disahihkan oleh beliau,
Bahwa Rasulullah pernah mengatakan kepada Ali radhiyallahu anhu, satakunu atau sayakunu bainaka wa baina Aisyah syai'. Sungguh kelak akan terjadi permasalahan antara dirimu dengan Aisyah. Kata Ali bin Abi Thalib bertanya kepada ya Rasulullah, akunu asqal qaum atau kama qala radhiyallahu anhu, apakah pada waktu itu aku adalah orang yang paling celaka? Arisa salah. Kata Rasulullah tidak. Walakin rudduha ila ma'maniha. Akan dikembalikanlah dia ke tempatnya yang aman. Dan betul Ali radhiyallahu anhu tidak menawan pasukan Aisyah radhiyallahu anha, dan waktu itu sudah terjadi tidak selesai sebenarnya, akan tapi ada pihak ketiga yang melemparkan ke pasukan Ali dan ada yang melemparkan ke pasukan Aisyah. Pasukan Aisyah mengira bahasanya pasukan Ali mendahului menyerang, dan pasukan Ali pun mengira bahasanya pasukan Aisyah mendahului untuk menyerang. Ada juru kipas-kipas ya. Dalam setiap fitnah memang demikian ya. Termasuk fitnah mungkin yang dialami kaum muslimin pada zaman kaum salafiyin sekarang ini ya. Dengan khilaf yang terjadi di antara para masyayikh ya. Ada juru kipas-kipas, tukang kirim berita ya, jadi tukang posnya setan ya. Al-muhim yang dari kisah tersebut yang kita dapat petik adalah bagaimana para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Mereka menyelamatkan diri mereka dari fitnah yang menimpa mereka dengan mereka merujuk kepada ilmu yang diwariskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kita dapatkan yang demikian pada sikap Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu setelah terbunuhnya Khalifah Amirul Mu'minin Ali bin Abi Thalib di tangannya para durjana orang-orang Khawarij. Kemudian para sahabat membai'ah Hasan bin Ali. Dan Muawiyah ibn Abi Sufyan yang ada di Syam pada waktu itu belum berbai'ah. Sehingga Hasan bin Ali mengirimkan pasukan menuju Syam. Dan demikian juga pasukan Hasan bin Ali tersebut disambut oleh Muawiyah bin Abi Sufyan yang ada di Syam, bertolak dari sana. Dan mereka bertemu di Irak atau di Kufah ya. Dan hampir kedua belah pihak akan terjadi peperangan yang besar. Karena keduanya membawa pasukan yang sangat besar. Yang demikian sebagian diriwayatkan Imam Bukhari juga dalam Sahihnya. Ketika Hasan bin Ali radhiyallahu anhu berjalan dari Madinah menuju ke Syam dengan Al-Kataib, itu jamak dari Katibah, pasukan yang sangat besar. Kala Amr ibn al-As li Muawiyah, Amr bin As yang bersama dengan pasukannya Muawiyah memberikan masukan, ide, saran kepada Muawiyah. Dan ini dalam setiap fitnah yang terjadi ada yang demikian, tukang pembisik ini. Kata Amr bin As radhiyallahu anhu ya, ara katibatan la tuwalli hatta tudbira ukhraha. Saya melihat pasukan ini dia akan mundur kecuali dengan yang lain memundurkannya. Auka maqala. Dalam sebagian riwayat hadis ini ya, dalam Sahih Bukhari ya, sampai yang lain membunuhnya. Saya lanjutkan sedikit hadis ini. Istirahat 15 menit katanya. Kala Muawiyah. Ini usulan dari Amr bin As. Agar dilawan saja, dihadapi saja. Ini kaum muslimin ini. Darah kaum muslimin.
Qala Muawiyah, man li dharayil muslimin? Siapa yang akan bertanggung jawab terhadap darari dalam sebagian riwayat dai'ah? Anak-anak mereka, istri-istri mereka ketika kehilangan para akayyim, para orang-orang yang melindungi mereka dan memenuhi kebutuhan mereka. Siapa yang akan bertanggung jawab? Kata Amr bin As yang usul, aku yang akan tanggung jawab, aku yang akan ngurusi. Tapi dari sebagian yang lain yang bersama dengan Muawiyah mengusulkan, di antaranya Abdullah bin Amir dan Abdurrahman bin Samurah, mengatakan, menyampaikan kepada Muawiyah, nalqahu, kita sambut dia. Itu sebelum sampai ke Syam kita sambut, wa naqulu lahu, dan kita tawarkan kepadanya as-sulh. Bagaimana kalau kita adakan perdamaian? Kita adakan perdamaian. Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, ketika mendapatkan tawaran tersebut, dia mengatakan, laqad sami'tu Aba Bakrah. Sungguh aku pernah mendengar dari sahabat Abi Bakrah. Bainama Nabiyyu yakhtubu. Ketika Nabi SAW sedang menyampaikan khutbah di mimbar. Ja'a Al-Hasanu, datang Hasan bin Ali, waktu masih kecil, ya. Sehingga dia hadir dalam kisah tersebut, karena dia masih anak-anak, dia nggak paham apa yang terjadi. Tapi Abu Bakrah yang besar waktu itu, dia tahu, menyampaikan kepada Hasan. Ja'al Hasanu faqala Nabi, dalam sebagian yang lain, Rasulullah kadang mengarahkan kepada para sahabat dan kadang mengarahkan pandangannya kepada Hasan. Kata Nabi, ibni hada sayyidun. Sesungguhnya cucuku ini adalah pemimpin, pembesar. Wala'allallaha an yusliha bihi baina fi'ataini minal muslimin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala kelak akan mendamaikan dua pasukan kaum muslimin, dengan melalui tangannya, dengan melalui dirinya. Kita lihat, kita perhatikan, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, bagaimana sahabat Abi Bakrah radhiyallahu anhu mendapatkan manfaat dengan ilmu yang ada padanya ketika perang Jamal, dan bagaimana sahabat Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma mendapatkan manfaat dengan ilmu yang diwariskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan merujuk kepada ilmu tersebut ketika terjadi perselisihan dengan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhum wa ardahum. Untuk sementara kita sekitar 15 menit untuk istirahat, dan insyaallah nanti kita lanjutkan lagi, ya. Setelah kita beristirahat biidznillah taala. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahukan untuk peserta tabligh akbar, waktu istirahat ini akan kami pergunakan untuk acara penutupan dari panitia. Innalhamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita semua, termasuk nikmat rahmat dan taufik dari Allah untuk bisa menggerakkan hati kita menghadiri majelis ilmu tabligh akbar Palembang. Salawat dan bering salam kepada Nabi kita, Nabi penutup akhir zaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya, sahabat,
dan setiap insan yang mengikuti beliau. Kami mewakili dari para asatidzah dan panitia mengucapkan terima kasih banyak kepada pengurus Masjid Al-Aqabah 1 Komplek PT Pusri yang telah memberikan sarana dan prasananya untuk acara tabligh akbar ini. Dan kami juga dari panitia mengucapkan jazakumullah khairan kepada Al-Ustaz Muhammad Hafizahullah dan Al-Ustaz Fauzan Hafizahullah Ta'ala atas berkenan hadir untuk mengisi acara tabligh akbar ini. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau berdua bisa kita ambil faedah dan kita amalkan. Amin. Dan kami juga dari panitia mengucapkan terima kasih banyak kepada peserta atas kerjasamanya, dan tentunya kami dari panitia juga banyak kesalahan maupun kekurangan yang ada pada kami, dan kami minta maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Kami juga dari panitia ada oleh-oleh rekaman, maksudnya bukan oleh-oleh kerupuk ya. Dan rekaman ini pun terbatas karena kemampuan kami. Dan rekamannya nanti bisa didaftar nama-nama per wilayahnya ke ANA karena stoknya terbatas. Dan insya Allah bila kami lagi punya kemampuan, kami akan mengadakan tabligh akbar untuk selanjutnya. Sekian dulu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didaftar sekarang, dan setelah ba'da zuhur kemudian kita makan siang bisa diambil filenya.